I just gotta see. Okay. Take the goddamn shot, Mike. Think about that sign. You're overthinking this thing. Come on, Mike. Halo sahabat Bones, apa kabar semuanya? Hari ini saya akan menghibur kegabutan brutal kalian yang suka ngacak-ngacak cadu. Lalu kasbon ke warung teh Pak, ame bisa udut jarcok sabatang tapi ngutang. Alangkah baiknya kalian cari tempat kegoleran termadep anu ngeunaheun bari kopdut teh geuning. Oke sahabat Bones, tidak usah basa-basi seperti si dia, langsung saja kita lanjut ke filmnya. Main. Film diawali oleh dua pemuda sang sniper handal yang bernama Mike dan juga Tommy yang diberi tugas oleh pusat untuk menembak seorang pale bernama Elvis yang sedang melaksanakan pernikahan anaknya. Di sini Mimin rada bingung, cok. Kenapa dua sejoli ini di awal film harus membunuh dua orang itu? Ada yang tahu? Daripada bingung, kita lanjut sajalah sahabat Bones. Alpha Marble 4 to Hogsden, it's a wedding. You're asking me to shoot the father of the groom and the groom. Please confirm. Over. Mike, man, don't even funny ideas, right? This is what we... Tiba-tiba dia mikir dua kali dan tidak tega untuk menembaknya, sampai dia menggagalkan rencananya sampai ketahuan oleh anak buah si pale tersebut. Di sini karena mereka panik akan dikepung oleh sang musuh, lalu Mike membuat tipuan tembakan pada tebing untuk mengelabui musuhnya sampai musuh itu pun tertipu dan pergi menghampiri suara tembakan pada tebing. Di sini dua sejoli aman dan selamat, tetapi tidak beberapa saat kemudian yang datanglah sebuah badai besar menerjang mereka. Di sini mereka tidak tahan akan badai tersebut dan meminta jemputan pada pusat. Tapi pusat memberitahunya agar mencari tempat perlindungan terlebih dahulu di sebuah desa yang jaraknya 5 jam berjalan kaki ke desa tersebut. Singkat cerita, saat mereka sedang berjalan, tiba-tiba Mike menemukan sebuah papan besi yang memberikan simbol bahwa daerah tersebut yaitu Red Zone. Bisa dibilang daerah yang sangat berbahaya. Di sini Mike agak mencemaskan larangan tersebut, tetapi beda dengan si Tommy yang santuy ria seperti tidak punya hutang ke warung teh Pak. Di sini Tommy pun terus mengolok-olok Mike dan pada akhirnya cep matak natong polontong cekolot gecep jadi begitu kan. Di sini Mike panik dan langsung menolong Tommy yang kakinya bucat, tetapi Mike salah lengkah, cok. Dia pun menginjak ranjau sampai dia tidak bisa menggerakkan kakinya sedikit pun. Karena kalau mengangkat kakinya seutet pun, bom tersebut akan ngebeleduk. Karena rasa sakit yang dialami Tommy cukup membagongkan, akhirnya dia menyuntikkan morfin agar sakitnya mereda dan juga Mike menyuruh Tommy agar menggunakan radionya untuk menghubungi pusat. Tapi di sini Tommy sudah ripuh tidak bisa menahan rasa sakit. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Setelah hasil, Mike pun menjalani hari yang membagongkan ini sendirian tanpa ditemani si Ayang.
Di sini Mike tidak menyerah begitu saja. Mike pun mencoba menarik tas Tommy dengan selai tali agar dia bisa mengambil barang yang ia butuhkan. Saat dia akan menggunakan radionya, si koplok radionya malah mati karena baterainya tertinggal di saku Tommy. Untung saja di sini Mike membawa pengisi daya tenaga surya yang mengisinya cukup lama. Dia pun ngalamun meratapi hidup. Singkat cerita, radio pun penuh dan Mike pun mencoba menghubungi pusat. Singkat dari percakapan mereka, Mike disuruh menunggu selama 52 jam karena terkendala badai pasir di daerah tersebut. I stepped on an explosive ordnance, sir. Still all grounded because of the sandstorms. Over. Everything goes well. It should be passing by your current location in about 52 hours. If everything goes well, I don't know if I can survive for 52 hours like this. Di sini Mike auto ulang-ulang, ditambah lagi stok persediaan makan dan minumannya yang sudah habis. Dan hal makin membagongkannya lagi, datanglah tamu tak diundang, yaitu badai yang sangat besar. Saat badai pergi, dan ternyata dia sudah dihampiri jasad Tommy, lalu Mike pun mengambil baterai agar baterai radionya terisi. Dan ternyata si koplok mah radio malah pergi karena dibawa badai yang berlari. Mike pun mencoba menggunakan senjatanya untuk memberi tanda, dan saat dia akan menembaknya, melihat bapak-bapak yang sedang berjalan. Tanpa basa-basi, Mike pun meminta tolong padanya untuk meminta minum, lalu membawakan radionya dan menjelaskan panjang lebar tentang kondisinya. No, go home. Why you stay here? My left foot is on top of a mine. Got it? Snidok. This way. Yes, this way. Dan si bapak-bapak tersebut malah gak ngerti-ngerti, cok. Malah jadi musingin si Mike. Dan pada akhirnya, si bapak jual ngelewas wae jika kada. Setelah si bapak pergi, lewatlah bocil Epep yang melintas dan sepertinya itu anak si bapak-bapak tadi. Di sini Mike langsung memanggilnya dan untung saja bocil Epep ini baik hati dan memberikan minumnya pada Mike. Bocil ini pun mengeluarkan sesuatu. Bocil tersebut memainkan mainan itu dan seolah-olah memberi isyarat agar Mike berjalan. Lalu Mike di sini menyuruh anak tersebut untuk mengambil radionya. Dan di sini bocil Epep hanya terdiam saja sampai Mike sedikit rungsing dan memarahi bocil tersebut sampai dia pun pundung. Look where I'm pointing. Go get the radio. No, wait. Malam pun tiba. Di sini Mike merenung sambil melihat foto-foto keluarganya di HP-nya. Dalam hatinya berkata, andai HP aing aya sinyalan, pasti bisa pician jeung si Ayang. Setelah itu Mike dikagetkan dengan kedatangan segerombolan serigala yang mengambil mayat Tommy. Matahari pun tiba. Dan datanglah si bapak yang waktu itu ngaleo seperti kada. Kali ini bapak mau berbincang dengan Mike dan mereka menjelaskan tentang keadaan ranjau di sini. I don't know where the mine is. You guys walking around here, all zigzaggy. You know the right path. Setelah mengcurhat cukup panjang, pada akhirnya Mike pun memerintahkan kembali si bapak tersebut untuk membawakan radionya. Dan akhirnya si bapak menurutinya. Saat Mike menghubungi pusat, si anjir malah gak ada jawaban, cok. Lalu di sini si bapak memberi sedikit semangat pada Mike. Di sini Mike saking ngeripunya terhadap keadaan sampai dia berhalusinasi bahwa Tommy jadi hidup kembali.
Di sini Tommy menyuruh Mike untuk membuat parit dan juga melompat dari jebakan tersebut. Malam pun tiba dan kekoplokan pun bertambah saat dia diganggu dengan seekor serigala bengal. Good. It's near man. Saat matahari tiba, Mike pun tersadar dari halusinasinya. Kini juga alat komunikasinya tersambung dengan pusat dan Mike pun diberitahu bahwa penjemputan akan sampai sekitar 17 jam kemudian karena terhalangnya oleh baku tembak peperangan. Selain itu, keluarga Mike pun ternyata berada di kantornya dan dia pun berkesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan keluarganya. Di sini Mike langsung meminta maaf kepada keluarganya atas semua kesalahannya dan di sini Mike sangat lemas dan lesu. Lalu di sini juga si bapak tersebut menceritakan bahwa dia juga dulunya pernah mengalami hal yang sama seperti Mike saat ini. Saat dia dan anaknya mencari ranjau untuk dijual dan pada akhirnya anaknya lah yang malah meninggoy karena ledakan ranjau tersebut. Jadi anak kecil yang tadi memberi minum pada Mike itu sebenarnya si bapak-bapak ini karena Mike sudah terpengaruhi oleh halusinasinya. Lalu si bapak ini berpesan pada Mike untuk menjadi pria bebas dan terus melangkah maju. Dan di sini si Mike kembali berhalusinasi. Kali ini dia melihat ke masa lalunya yang di sini si ayah sangat kejam terhadap keluarganya, serta saat dia berantem dengan orang lain karena pacarnya diganggu oleh cowok lain. Lalu di sini datanglah Tommy yang memberitahu bahwa pertolongan telah tiba. Tapi di sini Mike tersadar bahwa dia pasti berhalusinasi lagi. Lalu Mike tiba-tiba ditembak pada perutnya dan mungkin ini adalah tembakan si musuh dari sebelumnya. Mike pun menembaki semua ranjau-ranjau yang ada di situ untuk mengelabui kembali musuhnya. Saat mata musuh siwer, Mike pun mengambil sniper andalannya dan mengheadshot semua musuhnya. Setelah itu, Mike pun tiba-tiba melihat kedatangan ayahnya dan dia pun langsung memeluknya meskipun keadaan dia sekarang sangat ripuh. Di sini sang ayah memberikan bisikan pada Mike, "Kamu harus melanjutkan hidupmu, nak." Di sini tekad Mike merasa terpanggil dan memutuskan untuk bergerak dari pijakannya itu dan tidak ada ledakan sedikit pun, cok. Di sini Mike kebingungan dan langsung mengecek bekas pijakannya tersebut. Dan ternyata selama ini dia hanyalah menginjak kaleng yang berisi mainan yang sepertinya milik bocah FF yang sudah meninggoy. Di sini Mike mulai bisa hahi kembali setelah beberapa hari dengan ketegangannya yang ternyata itu adalah ranjauan, cocok. Akhirnya jemputan pun datang, lalu dia pun bisa bertemu dengan keluarganya dan film pun tamat. Kata-kata Madodep hari ini, Mimin tidak akan kasih kata-kata dulu deh, cok. Karena masih nyesek dengan akhir film ini. Mungkin cuma mau mengingatkan pada sahabat Bones untuk klik subscribe, like, and share.